Disclaimer. Cerita ini tidak bermaksud melanggar aturan atau ketentuan komunitas YouTube. Semua kisah disampaikan sebagai bahan renungan, edukasi, dan pembelajaran hidup. Sebelum lanjut, tuliskan sholawat agar mendapatkan berkah bersama saat mendengarkan dan menghayati setiap alurnya. Angin sore di Desa Sumberjaya seharusnya membawa kedamaian. Namun hari itu ia hanya menghembuskan ketakutan. Di tengah rumah duka, keringat membanjiri dahi 4 pria berotot yang mencoba mengangkat keranda. Di dalamnya terbaring Pak Haji Karim, sosok paling dihormati di desa ini, yang baru saja wafat pagi tadi. Tapi ada yang aneh. Keranda itu seolah menyatu dengan lantai. Beratnya melebihi akal sehat. 4 pria itu mengerahkan seluruh tenaga. Urat-urat di leher mereka menonjol, tapi keranda itu tak bergeming. Seolah ada jangkar tak terlihat yang menahannya. Bisik-bisik ketakutan mulai merambat di antara para pelayat. Bukan bisik duka, melainkan desahan kebingungan dan ngeri. Ada apa ini? Tidak mungkin. Seru Pak RT. Wajahnya bias. Ditambah 2 orang lagi, kini 6 orang mencoba. Mereka mendorong, menarik, bahkan berusaha menggesernya sedikit pun. Hasilnya sama. Jenazah Pak Haji Karim seolah menolak untuk pergi. Dan kemudian suara histeris dari Bu Rahma, istri almarhum memecah kesunyian. Menunjuk dengan gemetar ke arah keranda. Matanya terbuka. Semua mata tertuju ke sana. Dan benar, di balik kain kafan yang menutupi wajahnya, mata Pak Haji Karim terbuka lebar. Menatap kosong ke langit-langit. Namun bukan itu yang paling mengerikan. Pupil matanya hitam pekat seolah menelan seluruh cahaya tanpa ada sedikit pun pantulan kehidupan. Ketakutan itu mencengkeram Desa Sumberjaya. Apa gerangan dosa yang begitu berat sampai-sampai kematian pun enggan menjemputnya dengan tenang? Sebelum kekacauan itu pecah, nama Pak Haji Karim adalah sinonim dengan kesalehan dan kebijaksanaan di Desa Sumberjaya A. Lebih dari 50 tahun ia menginjakkan kaki di tanah ini. Menyaksikan desa tumbuh dari dusun kecil menjadi permukiman yang damai. Sejak muda, Pak Haji Karim sudah menunjukkan kegigihan dalam beribadah. Setiap subuh langkahnya adalah yang pertama menggemahkan azan dari musala kecil di ujung desa. Ia tak pernah absen dari pengajian, tak pernah lelah berbagi ilmu agama, dan tak pernah menolak dimintai nasihat. Rumahnya yang dulu sederhana kini berdiri megah di tengah desa selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan. Anak-anak yatim sering menerima santunan darinya. Janda-janda tua tak jarang menemukan sekarung beras di depan pintu rumahnya. Dan setiap kali ada konflik antar warga, suara Pak Hajilah yang paling didengarkan untuk meredakan ketegangan. Dialah mediator ulung, penasihat bijaksana dan teladan bagi semua. Ia memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas di luar desa. Dikelola dengan apik, dan sebagian besar hasilnya konon disedekahkan. Warga percaya kekayaan Pak Haji adalah berkah dari langit. Atas kedermawanannya yang tiada tara, Ustaz Mahfud, imam masjid desa selalu memuji Pak Haji sebagai murid terbaiknya. Pribadi yang teguh memegang syariat. Sementara itu, Pak RT yang usianya jauh di bawah Pak Haji selalu meminta petuahnya dalam setiap pengambilan keputusan penting desa. Wajah Pak Haji selalu memancarkan ketenangan. Sorot matanya teduh dan senyumnya menenteramkan. Tidak heran jika kabar wafatnya pagi itu membawa duka mendalam. Seluruh warga berbondong-bondong datang melayat, merasa kehilangan sosok panutan yang tak tergantikan. Namun, duka itu kini berbalut ketakutan. Keranda yang tak bisa diangkat, mata yang terbuka dan hitam pekat. Itu adalah pemandangan yang mengoyak semua keyakinan mereka tentang Pak Haji. Bagaimana mungkin seorang yang begitu alim yang hidupnya didedikasikan untuk agama dan kebaikan mengalami kematian yang begitu aneh? Apakah ada rahasia yang tersembunyi di balik sorban dan tasbih yang selalu melingkar di tangannya? Desa Sumberjaya yang damai kini terasa mencekam. Diselimuti bayangan teka-teki yang tak terpecahkan. Kepercayaan warga mulai goyah digantikan oleh bisikan-bisikan ganjil yang menusuk relung hati. Suasana di rumah duka semakin pekat oleh rasa takut. Beberapa orang mulai membatalkan niatnya untuk mengangkat keranda,
memilih mundur, dan hanya bisa menatap nanar. Mereka tahu ini bukan masalah fisik, ini masalah lain yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Saat itulah Mbah Sarima, seorang nenek tua renta dengan sorot mata tajam yang jarang bicara muncul dari kerumunan. Selama ini ia dikenal sebagai orang yang paling paham akan hal-hal gaib atau setidaknya sangat peka terhadap energi sekitar. Langkahnya tertatih mendekati keranda. Matanya menelusuri setiap sudutnya, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Ini bukan soal berat badan, Nak. Suara Mbah Sarimah serak, tapi terdengar jelas di tengah kesunyian yang mencekam. Ini soal dosa. Dosa yang mengikatnya, menahannya untuk kembali ke tanah. Kalimat itu sontak membuat bulu kuduk semua orang merinding. Dosa. Dosa apa yang bisa begitu kuat mengikat seorang Pak Haji yang saleh? Wajah-wajah bingung saling berpandangan mencari jawaban. Pak RT dengan suara bergetar mencoba bertanya, "Dosa apa, Mbah? Pak Haji kan orang baik." Mbah Sarima hanya menghela napas panjang. Tatapannya menyiratkan kesedihan. Ada api yang tak pernah padam di hati seseorang. Api yang dinyalakan oleh ketidakadilan itu yang menahannya. Ia lalu memejamkan mata seolah berkomunikasi dengan alam lain. Kemudian matanya terbuka menatap langsung ke arah Pak Haji yang terbaring. Dan mata yang terbuka itu adalah saksi. Saksi bisu dari apa yang pernah ia lihat dan apa yang pernah ia perbuat. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Pak RT yang mencoba memberanikan diri mendekat tanpa sengaja tersentuh tangan dingin Pak Haji. Seketika ia tersentak mundur. Wajahnya pucat pasi. Mata Pak Haji matanya bergerak. Pekiknya nyaris tak bersuara. Semua orang yang mendengar menahan napas. Mereka melihat sendiri. Mata hitam pekat itu memang terlihat berkedip pelan. Seolah sedang menyampaikan sesuatu. Panik mulai menyebar. Beberapa wanita muda menjerit. Anak-anak menangis ketakutan dan para pria mulai bergegas mundur menciptakan lingkaran kosong di sekitar keranda terkutuk itu. Di tengah kekacauan itu, Ustaz Mahfud datang. Raut wajahnya juga menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Ia baru saja tiba setelah salat duha di masjid. Melihat pemandangan ini, ia segera mendekat, berusaha menenangkan suasana. Tenang-tenang semuanya, kita harus berdoa. Mungkin ini teguran dari Allah. Namun kata-katanya terdengar hambar di tengah kepanikan yang meluas. Mbah Sarimah menatap Ustaz Mahfud dengan tatapan penuh arti. "Ustaz," katanya lirih, "mungkin ada pesan yang harus kau sampaikan. Sebuah pesan yang tak semua orang bisa dengar." Ustaz Mahfud terdiam, sorot matanya tiba-tiba berubah. Seolah sedang teringat sesuatu. Sebuah mimpi. Mimpi aneh yang ia alami semalam. Sebuah mimpi yang kini terasa begitu nyata dan menakutkan. Ustaz Mahfud melangkah maju, tangannya memegang tasbih erat-erat. "Semalam," katanya dengan suara bergetar memecah keheningan yang mencekam. "Saya bermimpi. Sebuah mimpi yang kini terasa seperti kenyataan. Semua mata tertuju padanya. Saya melihat seorang anak kecil. Bajunya lusuh, wajahnya kotor, tubuhnya kurus kering. Ia menangis, terus menangis dan ia terus berkata, 'Kembalikan hak saya. Saya butuh keadilan. Sebelum itu, jangan biarkan dia istirahat.'" Ustaz Mahfud menarik napas dalam anak itu. Dia menuntut permintaan maaf dari Pak Haji Karim. Kata-kata itu bagai bom yang meledak. Anak kecil, keadilan, permintaan maaf. Semua ini semakin menguatkan dugaan adanya rahasia kelam. Tiba-tiba seorang wanita paruh baya, Bu Nyai Halimah, istri dari mendiang Kiai Hasan, sesepuh desa yang juga pernah menjadi guru Pak Haji maju dengan langkah gontai. Wajahnya pias, matanya berkaca-kaca. "Roni," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. "Pasti Roni." Semua orang terdiam. Nama Roni seolah membawa beban masa lalu. Bu Nyai Halimah mulai bercerita dengan suara tercekat diselingi isak tangis. Dulu sekitar 20 tahun lalu, Roni itu anak yatim piatu. Bapaknya meninggal kena sakit. Ibunya tak lama kemudian menyusul. Mereka punya sepetak tanah di pinggir sawah. Warisan dari kakeknya.
Bunyai terdiam sejenak mengumpulkan kekuatannya. Tanah itu kecil, tapi cukup untuk hidup sederhana. Roni masih sangat kecil saat itu, sekitar 7 atau 8 tahun. Dia anak yang ceria meski hidupnya susah. Tapi entah bagaimana Buyai Halimah menatap tajam ke arah keranda. Seolah sedang berbicara pada jenazah yang terbaring kaku. Pak Haji Karim, dia sangat menginginkan tanah itu. Lokasinya strategis diapit perkebunan sawitnya yang luas. Pak Haji membujuk Roni yang masih polos untuk menjual tanah itu dengan harga yang sangat rendah, harga yang tak masuk akal. Suara Bunyai meninggi. Padahal tanah itu adalah satu-satunya peninggalan orang tuanya. Saya sudah memperingatkan Pak Haji agar tidak mengambil keuntungan dari anak yatim. Tapi dia tak peduli. Dia bahkan memalsukan tanda tangan Roni. Berpura-pura Roni sudah dewasa dan setuju menjualnya. Para warga terkesiap. Sebuah pemalsuan dan penipuan terang-terangan. Pak Haji Karim yang selama ini mereka sanjung ternyata memiliki sisi gelap sejijik ini. Cerita Bunyai belum usai. Roni yang tak tahu apa-apa tiba-tiba diusir dari tanahnya sendiri. Dia menangis memohon, tapi Pak Haji malah membentaknya. Menyuruhnya pergi. Bahkan saya melihat sendiri, Pak Haji melemparkan sisa makanan basi ke arahnya, mengatakan Roni pengemis tak tahu diri. Kejutan belum berhenti sampai di situ. Seorang pria tua lainnya, Pak Dasuki, tetangga lama Roni ikut maju. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Bukan hanya itu, Bunyai. Serunya suaranya bergetar menahan marah. Setelah tanahnya direbut, Pak Haji menyebarkan fitnah keji di desa. Dia menuduh Roni mencuri uangnya, mencuri hasil kebunnya. Padahal tidak ada bukti sama sekali. Akibat fitnah itu, Roni diasingkan. Tak ada yang mau menolongnya. Tak ada yang mau memberinya makan. Warga takut pada Pak Haji. Pak Dasuki menunduk. Matanya berkaca-kaca. Roni. Dia akhirnya pergi dari desa kelaparan, sendirian. Beberapa bulan kemudian ada kabar. Roni ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan di desa sebelah. Meninggal karena sakit dan kelaparan. Sontak, seluruh rumah duka dipenuhi gumaman kaget dan geram. Hati mereka hancur. Ini bukan lagi sekadar kasus tak bisa dimakamkan. Ini adalah pengkhianatan yang mengerikan. Pak Haji Karim, sang panutan, ternyata adalah seorang penipu, pemfitnah, dan bahkan penyebab kematian seorang anak yatim. Tak berdosa demi sepetak tanah. Rasa hormat yang selama ini mereka junjung tinggi, runtuh seketika, digantikan oleh amarah dan rasa jijik yang tak terhingga. Bagaimana mungkin mereka begitu buta selama ini? Mereka merasa tertipu dan lebih parah lagi. Merasa bersalah karena telah membiarkan kejahatan itu terjadi. Di bawah hidung mereka, mata hitam pekat Pak Haji yang terbuka itu kini terasa seperti tatapan menghakimi. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh desa yang dulu diam saja. Ustaz Mahfud yang selama ini menjadi murid setia Pak Haji kini merasakan dilema yang luar biasa. Guru yang ia sanjung ternyata menyimpan borok sebusuk ini. Pertarungan batinnya hebat. Apakah selama ini ia hanya melihat kebaikan semu? Ataukah ia sengaja memejamkan mata? Ia teringat nasihat gurunya yang lain, Kiai Hasan. Kebaikan yang dibangun di atas kezaliman takkan pernah berkah. Kata-kata itu kini menghantamnya telak. Kita semua bersalah, ujar Ustaz Mahfud dengan suara serak memecah keheningan yang dipenuhi isak tangis. Kita membiarkan kezaliman itu terjadi. Kita menutup mata. Mungkin ini teguran bagi kita semua agar tidak lagi terlena dengan penampilan luar. Melihat keputusasaan di wajah warga, Ustaz Mahfud kemudian mengusulkan upaya penebusan. Kita harus memohon ampunan kepada Allah dan juga kepada arwah Roni. Mari kita kumpulkan sedekah. Sebagian dari harta yang Pak Haji tinggalkan dan juga dari kita. Kita bagikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Semoga ini bisa menjadi jalan. Warga pun sepakat. Dengan sisa harapan mereka mengumpulkan uang seadanya mencampur dengan sebagian harta Pak Haji yang disisihkan oleh Bu Rahma. Donasi terkumpul kemudian disalurkan ke panti asuhan dan warga miskin di sekitar desa. Mereka berharap dengan kebaikan ini kutukan atas jenazah
Pak Haji akan terangkat. Namun kenyataan pahit kembali datang. Ketika mereka kembali mencoba mengangkat keranda, hal yang sama terjadi. Keranda itu tetap berat, tak bergeser seinci pun. Mata hitam pekat Pak Haji masih terbuka. Seolah mengejek setiap usaha mereka yang sia-sia. Bahkan ketika mereka mencoba menggali liang lahat, tanah di tempat yang seharusnya menjadi makam Pak Haji terasa keras. Bebatuan muncul entah dari mana. Menyulitkan proses penggalian, cangkul berulang kali mental, seolah tanah itu sendiri menolak jasadnya. Kini keputusasaan merayap lebih dalam. Mereka telah mencoba segalanya, doa, sedekah, bahkan pengakuan dosa di depan umum. Namun kutukan ini tak juga terangkat. Himah yang sedari tadi hanya diam mengamati, akhirnya berucap lagi. Bukan itu yang ia mau. Pengampunan sejati hanya bisa datang dari yang terzalimi. Selama arwah Roni tak tenang, selama keadilan belum ditegakkan, jasad itu takkan pernah bisa beristirahat. Kata-kata itu menusuk hati. Artinya mereka harus mencari Roni atau setidaknya menemukan cara untuk menenangkan arwahnya. Tapi Roni sudah tiada. Bagaimana mungkin? Malam semakin larut. Keputusasaan melingkupi desa Sumberjaya. Lampu-lampu rumah duka meredup menyisakan bayang-bayang panjang yang menari-nari di dinding. Warga yang tersisa hanya beberapa orang. Wajah mereka lelah dan putus asa. Ustaz Mahfud dan Pak RT duduk di dekat keranda. Tak tahu lagi harus berbuat apa. Tiba-tiba suara langkah kaki kecil terdengar dari ambang pintu. Semua mata menoleh. Seorang anak laki-laki berdiri di sana. Usianya sekitar 10 tahun. Rambutnya acak-acakan. Bajunya sedikit lusuh. Namun tatapan matanya begitu jernih dan sendu. Dia bukan anak desa Sumberjati. Tak ada yang mengenalinya. Ada aura aneh seolah ia datang dari dimensi yang berbeda. Pak RT berdiri mencoba bertanya. Nak, siapa kamu? Kenapa malam-malam begini di sini? Anak itu tidak menjawab. Melainkan berjalan perlahan melewati kerumunan orang dewasa yang terpaku, langsung menuju keranda Pak Haji. Langkahnya ringan, seolah tak memijak bumi. Ustaz Mahfud dan Pak RT saling pandang, merasakan sesuatu yang ganjil, namun juga penuh harapan. Anak itu berhenti di samping keranda, menatap wajah Pak Haji yang terbaring kaku dengan mata terbuka. Hening, semua orang menahan napas. Kemudian anak itu perlahan mengangkat tangannya yang kecil, menyentuh kain kafan di atas dada Pak Haji. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu dengan sangat pelan. Nyaris tak terdengar. Hanya Ustaz Mahfud dan Pak RT yang berdiri paling dekat yang bisa mendengar. Bisikan itu. Aku memaafkanmu, Pak Haji. Pada saat itu juga sebuah keajaiban terjadi. Perlahan, sangat perlahan. Kelopak mata Pak Haji Karim yang hitam pekat dan terbuka lebar itu mulai menutup. Seolah beban tak kasat mata terangkat darinya. Sebuah helaan napas lega jiti terdengar dari para saksi. Kemudian anak misterius itu tersenyum tipis. Senyum yang begitu tulus lalu berbalik dan berjalan keluar. Menghilang dalam kegelapan malam secepat ia muncul. Ustaz Mahfud segera mendekat ke keranda. Ia memeriksa tubuh Pak Haji dan kali ini saat ia mencoba mengangkatnya, keranda itu terasa ringan. Sangat ringan seolah tak berbobot. Dengan mudah ia mengangkat satu sisinya. Sudah ringan, serunya. Suaranya bercampur haru dan takjub. Air mata mengalir di pipi beberapa warga. Akhirnya Pak Haji bisa beristirahat. Keadilan meskipun datang dari arwah yang terzalimi telah ditegakkan. Kisah Pak Haji Karim menjadi cermin pahit bagi seluruh desa Sumberjati. Tak peduli seberapa tinggi kedudukan atau seberapa baik rupa seseorang di mata manusia. Dosa yang tersembunyi, terutama yang menyakiti kaum lemah dan tak berdaya takkan pernah bisa disembunyikan dari keadilan ilahi. Diam dalam menghadapi kezaliman. Sama kejamnya dengan berbuat kezaliman itu sendiri. Kita semua punya peran dalam menjaga keadilan. Kisah Pak Haji Karim ini benar-benar menyentuh hati dan membuat kita merenung. Ya, apakah menurut kalian karena itu memang nyata dan akan selalu mencari jalannya? Atau ini adalah cara Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran dan keadilan?
Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Aku ingin tahu pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini. Pastikan untuk like video ini dan subscribe channel Viral True Story sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.